terus lanjut ya bolot terus. Ini kan niatnya cuman ganti kerangkes sebelah kanan ya. Tak ingatkan bolo, tak ingatkan saya tidak bermaksud untuk menggurui jenengan ndak. Ya memang kadang tipikal beda-beda bolo. Misalkan ganti kerangkes kanan hanya dibongkar seperti ini. Biar itu waktu lah. Terus main bongkar, kemudian pasang. Mohon maaf mas, mohon maaf saudara-saudara, ketika jenengan tidak memperhatikan di bagian mangkok oli ya, semua metik jenengan wajib memperhatikan di bagian mangkok oli, itu sudah kewajiban jenengan. Kenapa? Ketika jenengan tidak mengecek bagian mangkok oli ketika motor ini dirakit, diredikan terus beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan, walaupun olinya masih ada, kok motor ini ngejim, suara kasar, pasti Anda yang disangka. Karena Anda telah membongkar, pasti disangkanya Anda tidak bisa meragum atau merakit dengan baik sebagaimana mestinya. Yang patut atau yang wajib diperhatikan mas, di bagian mangkok oli jenengan siapkan dari ring bekas ring piston, kemudian jenengan dicolok-colok mas di bagian sela-sela sini, terus muter apakah terjadi pengangkatan residu. Nah ini bersih mas, bersih berarti bisa dipastikan di bagian mangkok oli tidak ada residu, yang artinya bahwa mesin ini terjaga dengan baik walaupun kondisinya kotor ya. Kotor itu nanti kewajiban saya untuk membersihkan di bagian internal engine. Kalau misalkan bagian luar itu kewajiban sang pemilik unit. Saya hanya bertugas membersihkan di bagian internal atau di bagian dalam karena kaitannya dengan nanti pola perakitan dan pola keawetan secara durability. Contoh halnya ini mas, tadi ketika datang itu enggak sebersih ini mas, ini sudah tak bersihkan. Nah bagian eksternalnya ya nanti urusan pemilik lah itu mas. Sama halnya dengan ini mas, nanti juga ini tak lepas, tak bersihkan. Tujuannya apa? Ketika nanti dikasih oli baru itu tetap awet mas. Apalagi ini tahap pembongkaran, otomatis saya yakin banyak kotoran-kotoran yang tertinggal di sini mas. Nah wajib dibersihkan sampai steril seperti itu. Itu kewajiban Anda sebagai mekanik. Jadi tidak ada alasan mas, misalkan ini dibiarkan kemudian jenengan langsung pasang seperti ini tanpa jenengan ngecek di bagian mangkok oli, tidak ngecek di bagian mangkok oli ya, tak pastikan Anda bunuh diri. Kenapa mas kok bunuh diri? Karena mas sistem pelumasan ya, ini kan tidak pakai oil jet. Oli itu hanya mengandalkan dari tampungan mangkok yang ada di sini mas untuk membasahi bagian big end, terus membasahi bagian dinding silinder sama dinding piston. Ingat, semua Elmatic Honda ya yang keluaran tahun 2020 ke bawah itu masih mengandalkan yang namanya mangkok oli. Belum ada oil jet seperti KOJ, terus Vario 160 itu belum memakai oil jet. Yang wajib diperhatikan di bagian mau oli mas, wajib. Makanya ini tidak boleh penyok, tidak boleh berlubang atau cacat, intinya seperti itu. Semoga bermanfaat video ini, terima kasih.